sidang pada hari ini oleh Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat dalam perkara nomor 211 tahun 2025 berupa jawaban maupun eksepsi jika ada. Nah, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hari ini, kami mewakili kepentingan tergugat 1, beliau Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menyampaikan jawaban yang terdiri atas pertama berupa eksepsi, berupa eksepsi. Adapun eksepsi yang kami ajukan meliputi pertama, eksepsi kewenangan mengadili secara absolut. Nah, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat adanya suatu perluasan mengenai kewenangan PT UN dalam hal mengadili suatu perkara. Nah, oleh karena sesuai dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat di dalam posita gugatannya, bahwa pihak yang digugat dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Rektor UGM, begitu juga UGM dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara, maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atas gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh penggugat terhadap tergugat 2, 3, tergugat 4 dan turut tergugat dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara yang berwenang memeriksa dan mengadili atas gugatan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu saya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut harus diputus terlebih dahulu melalui putusan sela, maka jika Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi yang kami ajukan mengenai kewenangan absolut, tentu saja melalui putusan sela, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara nomor 211 sebagaimana diajukan oleh Topan Hakim dan tergugat dan penggugat 2. Kemudian untuk eksepsi yang kedua, terjadi adanya error in persona. Ya, mengapa saya katakan error in persona? Bahwa tergugat 1 dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo oleh penggugat diposisikan sebagai penyelenggara negara. Ya, oleh karena menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Investasi dan Antara. Namun demikian, setelah saya konsultasi dengan beliau pada saat gugatan ini akan disidangkan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memberikan suatu penjelasan bahwa sampai hari ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo belum dilantik, lagi pula belum menerima SK sebagai badan pengawas pada BPI dan Antara tersebut. Sehingga dalam hal ini Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai pribadi atau perseorangan.
Oleh karena gugatan CLS, pihak tergugat adalah penyelenggara negara yang karena perbuatannya telah membiarkan adanya hak-hak yang seharusnya dipenuhi kepada warga negara, maka subjek tergugat seharusnya bukan lagi sebagai perseorangan, melainkan penyelenggara negara. Kalau gugatan yang diajukan pihaknya warga negara, kemudian tergugatnya juga bukan sebagai penyelenggara negara, ini bukan lagi CLS tetapi merupakan gugatan perdata biasa. Masih ada eksepsi lagi, yakni eksepsi gugatan itu kabur atau obscure libel atau tidak jelas. Mengapa saya katakan tidak jelas? Karena sesuai karakteristik gugatan CLS, selain pihak tergugatnya adalah penyelenggara negara sebagaimana kami sebutkan pada eksepsi yang kedua, bahwa objeknya adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersifat pembiaran, sehingga tidak terpenuhi hak-hak bagi warga negara. Demikian pula mengenai tuntutan yang diajukan yang sering disebut petitum, ya seharusnya berisi permohonan agar majelis hakim memerintahkan atau menghukum kepada tergugat selaku penyelenggara negara untuk membuat kebijakan, ya, membuat kebijakan atau regulasi dengan tujuan supaya hak-hak warga negara yang selama ini terabaikan karena dibiarkan tidak terulang lagi di masa mendatang. Sedangkan kalau saya perhatikan di dalam gugatan tersebut mengenai perbuatan apa yang konkret oleh penyelenggara negara sehingga itu dianggap membiarkan, tidak jelas. Demikian juga mengenai petitumnya atau yang dimohonkan justru ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai personal supaya menyampaikan permohonan maaf atas ijazah palsu yang dimiliki selama ini. Jadi dengan adanya posita dan petitum tersebut, oleh karena gugatan yang diajukan ini dikategorikan sebagai gugatan CLS, maka kami menilai atau berpendapat gugatan tersebut kabur. Kemudian masih ada eksepsi satu lagi bahwa gugatan tersebut diajukan belum waktunya atau prematur, terlalu dini. Mengapa demikian? Karena dalam hal mengajukan gugatan CLS, penggugat ini dipersyaratkan untuk menyampaikan notifikasi berupa somasi kepada para calon tergugat, ya, yang isinya pelanggaran apa yang dilakukan oleh para calon tergugat tersebut, ya, kemudian tuntutan apa yang diajukan. Nah, dengan harapan apabila para calon tergugat tersebut menginginkan tidak jadi digugat, dia tentu saja akan memenuhi. Dan tenggang waktunya adalah 60 hari terhitung sejak notifikasi tersebut disampaikan kepada calon tergugat dan tembusannya disampaikan kepada pengadilan, dan sampai 60 hari maksudnya sampai gugatan didaftarkan. Namun setelah saya cermati, ya, gugatan tersebut dibuat 27 Agustus, itu dikirim somasi itu 20 Agustus ya, notifikasi 20 Agustus dan didaftarkan 28 Agustus. Sehingga ketentuan yang dipersyaratkan tenggang waktu 60 hari atau 2 bulan somasi dilayangkan sebelum gugatan didaftarkan ini tidak terpenuhi. Sehingga eksepsi yang kami sampaikan adalah eksepsi yang bersifat prematur.
Kemudian yang menyangkut pokok perkara kami tidak terlalu banyak menanggapi karena saya merasa optimis bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut ini majelis hakim tentu saja akan sangat-sangat mempertimbangkan. Nah, adapun pokok perkara terkait dengan narasi-narasi yang diuraikan di dalam posita gugatan yang diberi tanda P1 berupa foto ijazah Pak Jokowi yang menurut penggugat sesuai analisis ya yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, kami memberikan satu tanggapan. Yang pertama, bahwa metode analisis yang digunakan oleh peneliti terkait dengan fotokopi ijazah Pak Jokowi yang merupakan data sekunder ini tidak valid, ya, tidak valid. Kemudian yang kedua, bahwa terkait hasil penelitian tersebut, ya, tanpa melakukan presentasi, ya, tanpa melakukan presentasi forensik digital yang sebenarnya di hadapan penyidik atau di forum ilmiah, namanya forensik. Ya, ini kan untuk kepentingan peradilan. Ya, tentu saja ini harus disampaikan di hadapan aparat penegak hukum dan atas perintah atau permohonan aparat penegak hukum. Karena sesuai dengan hukum acara pidana yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berikut pengumpulan alat bukti maupun barang bukti adalah aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Nah, kecuali aparat penegak hukum meminta bantuan kepada seorang ahli memberikan suatu pendapat, apakah itu hasil penelitian atau pengamatan, itu sah-sah saja. Dan yang keempat, kami berpendapat bahwa keaslian ijazah itu adalah masalah kewenangan institusi terkait dalam hal ini adalah UGM, bukan hasil analisis digital dan gambar-gambar yang dipamerkan oleh penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya yang notabene menurut mereka adalah hasil karya penelitian dan kajian ilmiah dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Demikian teman-teman materi jawaban gugatan untuk perkara nomor 211 yang kami sampaikan selaku kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.